بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khairi khalqihi wa khaliluh. Ballaga risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqal jihad hatta atahu al-yaqin. Tarakna 'ala al-mahajjati bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kita menuju masjid ini sebagai amal kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sedang berada di bulan Muharram. Jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Bulan Muharram ini bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah At-Taubah ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah. Sebagaimana dalam ketetapan Allah saat menciptakan langit dan bumi, di antaranya 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Jadi ada 4 bulan haram atau bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian dalam bulan yang 4 tersebut. Surah At-Taubah ayat 36. Jadi inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di mana 4 bulan yang dimaksud itu yang pertama yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Jadi disebut Dzulqa'dah karena ini di saat itu mereka hanya diam ya, jadi tidak melakukan peperangan dan lain sebagainya. Kemudian Dzulhijjah ini karena bulan disyariatkannya haji sehingga disebut Dzulhijjah. Kemudian Muharram dan Rajab.
Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keempat bulan ini bulan suci dan lebih terhormat, dan dosa di bulan ini lebih buruk. Ya, sebaliknya amal soleh di bulan ini lebih mulia. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan haram, 4 bulan ini punya nilai plus, di mana akan diberikan ganjaran yang lebih besar ketimbang ketika kita lakukan di bulan yang lain. Kemudian jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, begitu pula dosa. Ya, jadi kalau melakukan dosa di bulan yang 4 ini, maka berbeda dosanya dengan di bulan yang lain. Dan ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita, maka ada waktu dan tempat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian tempat di muka bumi ini lebih utama, lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lain, seperti tanah haram, ya, Mekah dan Madinah, dan masjid-masjid. Juga tempat-tempat ini lebih afdal, lebih banyak pahalanya dibandingkan tempat-tempat yang lain, ya, sehingga bahkan ketika kita sholat di Masjidil Haram, beda, ya, pahalanya dengan kita sholat di masjid yang lain, sama dengan 100.000 rakaat, ya, di masjid yang lain, ya. Dan begitu pula dengan waktu-waktu. Ada waktu yang punya keutamaan khusus, ya, ada waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang mulia, di mana kita tahu ada 10 malam terakhir Ramadan. Di situ ada waktu yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari pertama Dzulhijjah, wal fajr, wa layalin 'ashr, wasyaf'i wal watr. Ya, jadi ini surah Al-Fajr ini terkait dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai 10 hari terbaik dalam setahun. Ya, beda dengan malam, maka 10 malam terakhir Ramadan adalah malam-malam terbaik dalam 1 tahun. Tapi kalau siangnya, maka 10 hari pertama Dzulhijjah, ya. Begitu pula dengan Muharram ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bulan ini sebagai bulan yang mulia, bulan suci, bulan yang agung. Maka ketika kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ciri keimanan. Sebagaimana di surah Al-Hajj ayat 30, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, maka baginya kebaikan di sisi Rabb-Nya. Dan ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, di surah At-Taubah ayat 30 tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan suci tersebut. Maka di sini meskipun perbuatan zalim
itu terlarang, hukumnya haram di semua waktu. Tetapi ketika kezaliman itu dilakukan di bulan haram, maka ini berbeda. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqudz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumil qiyamah." Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat kelak. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tetapi kezaliman yang dilakukan di bulan haram itu lebih buruk dan dosanya lebih besar. Ya, sehingga jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, Al-Imam Qatadah rahimallahu taala mengatakan sesungguhnya kezaliman pada bulan suci itu dosanya lebih berat dibandingkan di bulan yang lain. Meski kezaliman pada setiap situasi dan kondisi itu tetap berbahaya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan urusannya sebagaimana yang Dia Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka kita lihat bahwa ada kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia di bulan yang mulia ini, terutama di bulan Muharram, atau orang Jawa menyebutnya bulan Sura atau Sura. Sura atau Sura, di mana secara khusus ya di masyarakat Jawa, bulan Muharram atau bulan Sura ini ya, yang mana bulan ini bulan rahmat tapi dianggap bulan keramat ya. Sehingga ada ritual-ritual yang nyeleneh ya. Di antaranya Pak, di malam satu Suro mereka mandi besar. Jadi mereka mandi besar dan mereka menggunakan air yang dicampur kembang setaman. Jadi airnya dicampur kembang setaman. Ada yang pernah ini? Subhanallah, yang bertobat ya. Karena kalau syirik itu dosa yang sangat besar, kezaliman yang paling besar, bagaimana lagi jika syirik dilakukan di bulan haram ya. Jadi syirik itu dosa terbesar, apalagi dilakukan di bulan haram. Kemudian ada juga tapam bisu. Jadi tidak berbicara ya. Jadi ketika mereka mengelilingi keraton, jadi mereka keliling keraton dan tidak berbicara. Ada juga yang jamasan ya. Jadi mereka mencuci pusaka dan mereka mengaraknya mengelilingi keraton. Kemudian ada juga yang ruatan, jadi pembersihan, di mana ruatan ini untuk bersih dari kekotoran. Ada juga yang ziarah ke makam yang dianggap keramat. Jadi mereka ziarah ke makam yang dianggap keramat. Jadi bahkan ada yang tidak berani untuk melakukan pesta pernikahan, karena menurut klaim mereka pernikahan yang dilakukan pada bulan Suro ini kerap mendatangkan sial ya. Sehingga dalam pernikahannya itu nanti bakal cerai. Coba sampean tanya yang cerai, nikahnya bulan apa? Padahal kebanyakan
takut nikah bulan Suro, cerai juga. Karena cerai ini nggak ada hubungan nikah tanggal berapa atau nikah bulan apa, nggak ada hubungan. Kemudian kematian, nanti kalau nikah bulan Suro mati. Kemudian tidak harmonis, jadi tidak harmonis. Kemudian dililit hutang. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ya, jadi ini berbagai macam mitos ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak ya alasan yang tidak logis. Ya. Ada yang mengatakan bahwa di bulan Suro penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul, itu melangsungkan hajat pernikahan. Sehingga jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, jangan sampai ada yang merusak hajatnya Nyi Roro Kidul. Orang Nyi Roro Kidul lagi hajatan kok sampean mau menyaingi. Bisa-bisanya sampean ini menyaingi Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul lagi ada hajatan, sampean jangan merusak acaranya Nyi Roro Kidul. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terjatuhlah masyarakat dalam berbagai kesyirikan karena mitos-mitos ini. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, kalau di Keraton Jogja biasanya warga melakukan triakatan mubeng benteng. Mereka memutari benteng Keraton Jogja sebanyak 7 kali. Jadi mereka keliling Keraton Jogja itu sebanyak 7 kali di malam 1 Suro. Jadi ini tanpa bicara, keliling tanpa bicara. Beda kalau kita tawaf. Kalau kita tawaf kan disertai zikir-zikir kan. Kalau ini keliling tok tanpa ngomong. Padahal seorang yang bernazar saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang yang berdiri di bawah terik matahari. Jadi dia berdiri di bawah terik matahari. Kemudian dia bernazar untuk puasa ngomong. Jadi kalau ditegur itu nggak jawab. Jadi lagi mogok ngomong. Itu karena nazar. Juga dia bernazar untuk puasa. Maka ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa saudara kalian itu? Ya, karena berdiri di bawah terik. Terus ada yang menyampaikan alasan kenapa dia lakukan hal itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang untuk memberitahu, ya, kasih tahu supaya apa? Berteduh, duduk dan bicara. Ya, karena dia nadarnya apa? Berdiri di bawah terik, tidak duduk, puasa ngomong. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya apa? Berteduh, duduk dan berbicara. Adapun kalau nazar puasanya, silakan dilanjutkan. Ya, lanjutin puasanya. Tapi silakan membatalkan nazarnya, yaitu puasa ngomong. Ini nazar, disuruh buka nazarnya. Apalagi cuma acara kayak ginian. Oleh karena itu ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahkan di pantai Parangtritis, ya, pantai selatan, itu manusia menyemut sebelum 1 Muharram. Ya, dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, di Puri Parangkusumo yang dipercaya
sebagai tempat pertemuan asmara Panembah Senopati, ya, pendiri kerajaan Mataram Islam, dengan Nyi Roro Kidul. Digelar ritual khusus penganut kelenik kebatinan, ya, jadi ritual syirik, ya, di mana Labu Mahesa Lawung beserta Ubo Rampinya ini menghanyutkan kepala kerbau lengkap dengan sesajinya ke Laut Selatan. Kalau di Maluku saya lihat ketika di acara larung saji itu baca Al-Fatihah. Bahkan ada imam masjid yang mimpin pembacaan Al-Fatihah sebelum ngasih sesaji ke Dewa Laut. Subhanallah, ya. Jadi ini ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Nabi SAW menyebutkan ada yang masuk neraka gara-gara seekor lalat, sementara kebo ini jutaan kali lebih besar dari lalat. Ya. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, diriwayatkan dari Tariq bin Syihab, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dzubab." Ada seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Qala, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanam la yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an, hatta yuqarriba lahu syai'an." Ya, jadi ada tradisi mereka, ya, kenapa ketika lewat itu harus memberi sesaji walaupun seekor lalat, ya. Jadi para sahabat kemudian bertanya tentang seorang yang mati gara-gara lalat ini, yang kemudian dia masuk surga gara-gara lalat. Nabi SAW menceritakan ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati itu, melainkan dia harus berkorban atau memberikan sesaji sesuatu untuk berhala, ya. Dan kemudian mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua orang ini, ya, berkorbanlah. Jadi mereka mengatakan, "Qarib, silakan kasih sesaji." Maka dia mengatakan, "Laisa indi syai' uqarrib." Aku tidak punya apa-apa untuk dijadikan sesaji. Maka mereka mengatakan, "Qarrib walau dzubaban." Silakan kamu berkurban walaupun hanya dengan seekor lalat. Ya, faqarraba dzubaban. Maka kemudian orang ini mencari lalat dan dia ngasih sesaji seekor lalat. Maka mereka membiarkan dia boleh lewat, ya. Pada qalanna, dengan sebab ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini masuk neraka. Wa qalu lil akhar qarrib. Kemudian mereka mengatakan kepada yang satunya, silakan kasih sesaji. Maka dia mengatakan, "Ma kuntu la uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla." Ya, aku tidak mau berkurban dengan apapun untuk selain Allah azza wa jalla. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Maka mereka memenggalnya, ya, sehingga orang ini masuk surga, ya. Jadi gara-gara seekor lalat dia masuk surga. Sehingga
Jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Pelajaran dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan betapa bahayanya perbuatan syirik walau dengan sesuatu yang sangat kecil, walau dengan sesuatu yang remeh, walaupun hanya dengan lalat, ya, walaupun mungkin hanya dengan semut. Kemudian yang berikut, bahwa kalau sesaji dengan lalat itu bisa menyebabkan masuk neraka, apalagi dengan yang lebih besar dari lalat, apalagi pakai onta. Kemudian hadis ini menjadi pelajaran bahwa sesaji yang biasa dilakukan oleh sebagian orang awam di negeri ini itu syirik. Sehingga ketika kita menyampaikan hal ini, maka mereka mengatakan apa? Kita ini anti apa? Anti kearifan lokal. Ya, padahal tidak. Kita hanya menyampaikan bahwa ini perbuatan syirik yang harus dijauhi. Adapun tradisi-tradisi yang baik yang bukan syirik, tentu saja itu tidak apa-apa, karena banyak tradisi yang diapresiasi oleh syariat kita. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran di situ yang antum bisa melihat, tidak lebih dari 5 menit bisa kebaca semua. Ya, sudah semenit ya, 2 menit, ketiga ya. Jadi ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena waktunya terbatas, kita skip ada yang tidak perlu untuk dibahas, karena insyaallah antum googling akan ketemu pembahasan ini. Yang jadi patokan itu, langsung ke poin yang ke-9 ini, yang jadi patokan itu amalan hati. Ya, jadi yang jadi patokan itu amalan hati. Walaupun secara lahiriah amalan yang dilakukan itu amalan yang sepele, hanya sesaji lalat. Tapi apa? Ini tentang syirik. Sehingga ini bukan hal yang remeh. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut pada surah yang dianggap bulan sial. Ada keyakinan jahiliyah bahwa bulan Safar itu bulan sial, termasuk bulan Syawal. Ya, bulan Syawal ini dianggap bulan sial, sehingga yang menikah di bulan Syawal bakalan sial. Ya, maka di sini ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, saya ingin tanya ke antum. Semoga ada yang bisa jawab tanpa googling. Sahabat Ali radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan apa? Yang ngaku Habib harus tahu nih. Karena kalau Habib itu yang katanya gelarnya Syarif atau Syarifah, itu keturunan Hasan bin Ali. Tapi kalau gelarnya Sayyid atau Habib, itu keturunan Husain bin Ali. Sering dengar orang panggil Syarif ya? Syarif, Syarif Hidayatullah. Jadi Syarif itu menurut yang mencatat silsilah
itu keturunan Hasan bin Ali. Tapi kalau Habib atau Sayyid, maka keturunan Husain bin Ali. Nikah bulan apa? Sahabat Ali dan Fatimah nikah di bulan Dzulhijjah. Ada yang lain? Ya. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, mereka nikah di bulan Suro. Jadi sahabat Ali dan Fatimah nikah di bulan Muharram. Mereka nikah di bulan Muharram. Punya anak enggak? Punya anak. Bahagia enggak? Cerai enggak? Gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan mereka pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi enggak ada hubungan nikah bulan Muharram dengan kesialan. Karena kalau menjadikan sesuatu sebagai sebab sial, maka yang pertama lihat sebab syar'inya, dan yang kedua lihat sebab kauninya. Sebab syar'i. Ya, sebab syar'inya apa? Misalnya dengan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memanjangkan umur. Berarti ini sebab syar'i. Atau umroh dan haji. Umroh dan haji. Dengan sebab umroh dan haji, maka di dalilnya apa? Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub. Hendaklah kalian itu melakukan haji dan umroh secara silih berganti. Maksudnya apa? Kalau sudah pernah umroh, umroh lagi. Ada yang ngomong apa? Itu ngapain umroh-umroh terus? Masih banyak orang miskin yang harus dibantu. Ya justru dengan dia umroh makin sering bantu orang. Yang perlu antum salahkan itu yang menghabiskan uangnya liburan ke Bali, ke Korea, ke Eropa, yang gak ada gunanya. Bahkan hanya untuk nonton bola. Kalau yang menghabiskan uangnya untuk haji dan umroh, barokah. Di mana Nabi SAW mengatakan apa? Wa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub. Karena haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Jadi kalau mau kaya, ngapain? Pergi umrah dan haji. Sampai antum lihat yang haji-haji itu, Masya Allah. Hotel siapa tuh? Pak Haji. Masya Allah. Mobil mewah punya siapa nih? Pak Haji. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, itu sebab syar'i. Sebab syar'i. Kemudian sebab kauni. Sebab kauni. Melalui penelitian para ahli yang berbicara tentang sebab kauni. Mobil bahan bakarnya apa? Air apa bensin? Air apa pertalite? Ya, menurut penelitian mobilnya bisa jalan kalau pakai Pertamax atau pertalite, bukan airnya Ponari. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa ketika seorang itu merasa sial dengan sebab kauni sehingga tidak jadi melakukan sesuatu atau membatalkan sesuatu, itu tidak apa-apa.
Contoh, mau terbang tapi cuaca buruk. Wah, gak jadi deh. Boleh nggak? Boleh, kan dia takut sial. Ya. Boleh. Takut sial dengan sebab kauni. Usah berangkat. Maka biasanya pesawatnya apa? Pesawatnya diundur, ya, sehingga ada delay. Oleh karena itu, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ini kita mengurungkan atau membatalkan sesuatu dengan sebab kauni, itu boleh dan itu tidak syirik. Ngapain ente kok nggak jadi terbang? Ya. Ente ini lemah iman, lemah tawakal, lemah tauhid. Bahaya itu di tangan Allah. Terbang aja. Ya. Kalian aja antum naik motor nggak usah pakai rem. Kenapa kok naik Grab, kan ada motor antum? Aduh, remnya bermasalah. Loh, imannya ente ini gimana? Bahaya itu di tangan Allah. Ya, jadi nggak usah pakai rem gitu. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, kalau merasa sial dengan sebab kauni, boleh. Sehingga seorang itu akhirnya membatalkan sesuatu karena sebab kauni. Ya. Jadi ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal. Sehingga di bulan Syawal menurut keyakinan orang-orang jahiliyah, ya, menikah di bulan Syawal itu bakalan cerai. Sekarang Aisyah dengan Nabi SAW cerai enggak? Justru Aisyah radhiyallahu anha membangga-banggakan pernikahan ini. Ya. Oleh karena itu, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ternyata apa yang menjadi keyakinan di kalangan jahiliyah tidak terbukti. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak cerai dengan Aisyah. Kemudian jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiara wala hama wala safar. Tidak ada adwa, penyakit menular. Maksudnya apa? Tidak mungkin penyakit menular itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang itu kena corona, kenapa? Kenapa kena corona? Karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kena. Kenapa antum pilek? Ya ditakdirkan kena flu. Nggak boleh antum ketika ditanya, kok antum flu? Iya, lagi musim. Ya. Iya, karena musim. Sehingga jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, tidak boleh kita kemudian mengatakan karena musim. Banyak musim duren tapi langka durennya. Musim buah ternyata langka buah. Jadi jangan menganggap banyak buah karena musim. Atau banyak yang sakit karena musim. Tidak. Ucapkan dulu apa? Qadarullah. Ini udah takdir Allah. Dan dibontang, ya, qadarullah. Lagi banyak yang pilek. Sehingga saya pun qadarullah kena juga. Jadi ucapkan apa? Qadarullah. Sudah takdir Allah. Memang ditakdirkan kena.
Dan tidak setiap yang ada di musim itu kena pilek. Bahkan dalam satu keluarga enggak semuanya pilek. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, tapi bukan berarti kita nekat ya. Oh iya, yang kena adalah yang ditakdirkan. Sehingga antum ngangkat mayat yang sudah divonis kena corona tanpa pakai masker, tanpa pakai pelindung diri. Ada yang nekat ya, terus cerita ke saya, Ustaz, saya nggak percaya sama corona. Karena corona itu hanya apa istilahnya? Hanya konspirasi global. Katanya corona itu hanya konspirasi. Saya tidak percaya sama corona. Dari dulu juga bontang itu kita sering pilek. Katanya gitu. Ya, setelah itu anak panggil. Ya. Afana, bisa servis AC? Oh, Afana Ustaz, anak di rumah sakit. Kenapa antum? Anak hampir mati ya. Ya. Kenapa? Ternyata corona itu ada. Subhanallah. Kisah nyata. Ya. Dan orangnya sering keluar masuk di sini. Ya. Kalau antum sering servis AC, insya Allah ketemu orangnya. Siapa tahu beliau lagi nyimak online. Ya. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, tidak boleh juga kita kemudian gegabah dengan alasan apa? Yang musibah, yang kena musibah itu yang ditakdirkan. Ya, kita kemudian gegabah. Ya. Jadi jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, la adwa wala tiarah. Tidak ada tiarah. Sering kita bahas tentang tiarah ya. Orang Arab kalau mau nikah atau mau ada hajatan besar atau mau merantau, mereka akan buang burung depan rumah. Kalau burung yang terbang ke kanan jadi berangkat, burung yang terbang ke kiri nggak jadi berangkat haji. Ya. Kalau nggak punya burung gimana? Cari pohon yang ada burungnya, lempar burungnya. Kalau burungnya terbang ke kiri, batal. Ini tiarah ya. Atau menganggap sial dengan sesuatu, itu tiarah. Menganggap sial dengan angka 13 dianggap angka sial, sehingga mereka nulisnya 12B. Ya, jadi bukan 13 tapi 12B. Karena mereka anggap angkanya angka sial. Kadang juga mereka buka Quran. Ternyata di Al-Quran tuh tentang apa? Tentang azab. Oh, nggak jadi berangkat. Tapi kalau dibuka Al-Quran tentang rahmat, wah, jadi berangkat. Nah, ini tiarah. Ada juga tiarah dengan apa? Gatal. Kalau gatal kiri nggak jadi. Kalau gatal di kanan, oh, jadi ini. Ya. Macam-macam ya tiarah. Dan tidak ada walahamah, tidak ada keyakinan burung hantu. Ada yang bilang kalau ada burung hantu bunyi di kampung itu nanti ada yang mati. Padahal satu kampung ya pasti mati. Ya. Jangan foto bertiga, nanti satunya mati. Ya iya, bertiga pasti mati. Sampai saya waktu SD itu foto bertiga. Itu dilarang sama orang-orang. Minggir dulu satunya. Ya, saya tanya, kenapa Pak? Nanti satunya mati. Ya, jadi saya dengar waktu SD, tidak boleh foto bertiga, nanti satunya mati. Termasuk burung hantu. Kalau bunyi nanti ada yang mati. Wala sofar. Ya. Tidak ada sofar, maksudnya mereka anggap bulan sofar itu bulan sial. Jadi fatal iman azanillah wa iyyakum.
Jadi ada keyakinan-keyakinan seperti ini. Ini saya skip dan langsung kepada surah bulan yang dianggap waktu yang tepat untuk ngalap berkah, tapi ngalap berkahnya keliru. Dan insya Allah masalah ini udah sering dibahas ya. Kita masuk sesi tanya jawab karena sudah waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, siapa tahu ada yang ingin memperdalam materi pada malam hari ini. Malam ya? Oh, siang. Pagi hari ini materinya terkait surah. Kebetulan yang diceritain oleh Ustaz tadi itu banyak terjadi di kota saya orang Jogja. Ada yang ingin bertanya? Monggo, Bapak-bapak, adik-adik. Mas Brian mau tanya? Ya, mau tanya? Oke. Oh, Pak Novi kayaknya mau tanya. Betul? Oke, Bapak, adik-adik ada yang mau tanya enggak, adik-adik? Tahu enggak artinya surah? Nah, siapa yang tahu nanti dikasih hadiah sama Ustaz. Ada yang tahu bulan surah itu nama hijriahnya bulan apa? Ya, yang tahu sarapan gratis. Muharram. Masya Allah. Nanti dapat hadiah dari Bapak. Ada nggak Bapak? Ya. Ada ya. Nanti sarapan gratis yang Nah, tahu ya. nanti dapat hadiah sarapan gratis. Masya Allah. Ada pertanyaan dari saya, Ustaz. Kalau misalnya dibilang syirik itu kan kalau orang ngantongi pusaka, kalau nggak bawa pusaka, dia ngerasa ada sesuatu yang kurang gitu. Kayak kalau misalnya di Madura, dia bawa badik gitu ya, kemana-mana bawa badik. Kalau orang Jogja mungkin bawa keris, orang Bugis bawa badik itu Bugis ya, Ustaz. Kalau Madura apa? Celurit ya. Nah, di era modern ini senjatanya HP, Ustaz. Nah, kalau kita nggak ngantongi HP, ngerasa ada yang kurang, kita pakai itu bagian dari syirik, Ustaz. Apa ini kayaknya terjadi di setiap kita nih. Monggo, Ustaz. Ya. Sifatul iman azanillah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang jimat. Ini juga antum juga bisa lihat di layar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimah fala atammallahu lahu." Siapa yang menggantungkan hati pada tamimah, pada jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan atau menyelesaikan urusannya. Ya. Bahkan di riwayat yang lainnya disebutkan maka dia telah berbuat syirik. Sehingga ketika seorang itu tidak disempurnakan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pasti dipenuhi was-was. Hatinya pasti dipenuhi was-was. Orang biasanya membawa jimat itu hatinya was-was dibandingkan yang berangkat nggak bawa jimat. Yang bawa jimat ini takut jimatnya hilang ketika dia masuk WC. Dia takut diserang ketika dalam WC, karena kan nggak boleh dibawa masuk. Jadi jimatnya itu kan harus ditinggal di luar, karena nggak boleh dibawa masuk ke dalam WC. Di dalam WC dia selalu was-was, jangan-jangan. Apalagi kalau jimatnya ketinggalan. Jadi ketika masuk WC kan dilepas. Begitu bisnya sudah jalan atau pesawat sudah terbang, dia baru ingat, jimatnya ketinggal di WC bandara.
sepanjang jalan itu was-was. Inilah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kemudian menggunakan jimat. Kemudian jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, ada yang berdalil dengan hadis ini, hadis yang palsu ya. Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajar nafa'ah. Seandainya salah seorang di antara kalian berprasangka baik pada batu, niscaya batu itu akan memberikan manfaat kepadanya. Hadis ini palsu. Ya. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang jualan jimat. Seandainya salah seorang di antara kalian berprasangka baik pada batu, ya, jadi batu akik atau batu nyamponari, niscaya batu itu akan memberikan manfaat. Pada ini hadis palsu. Hadis palsu. Hingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, orang-orang yang jualan jimat biasanya melariskan hadis ini. Bisa jadi dia ceramah kemana-mana pakai hadis ini. Ya, supaya laris jimatnya. Termasuk tai kebo. Ya. Tai kebo. Ya, Kiai Selamat. Dalilnya ini, Pak. Ini dalilnya tai kebo. Jadi kalau antum itu berprasangka baik ke tai kebo, ya, maka ini akan memberi manfaat. Sehingga mereka tabaruk dengan ngalap berkah dengan tai kebo, karena mereka anggap nanti akan bawa barokah ke pertaniannya. Jadi jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, jadi antum lihat jimat-jimat, oh yang jualan Pak Kiai, ya Pak Kiai pakai dalil ini Pak. Tapi dalilnya Pak palsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah ke mereka, karena mereka tertipu dengan hadis ini. Wallahu a'lam. Tapi Rasulullah itu menggunakan cincin juga saja. Iya, untuk cap, Tempel ya. tempel. Bukan sebagai jimat. Bukan sebagai jimat. Bapak-bapak yang mau pakai stempel boleh juga. Ada lagi mungkin dari bapak? Mungkin satu pertanyaan lagi, ada dua. Ya boleh. Sekaligus saja nanti dijawabnya ya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini pertanyaannya agak berbeda dengan yang dibahas, tapi tadi sempat disebutkan bahwa salah satu yang dilarang di bulan haram adalah berperang. Ya. Dan itu kalau kita mungkin baca sirah, memang hal itu diterapkan ya saat masyarakat Arab suku yang lain sedang berperang. Tapi bagaimana dengan kondisi saat ini, misalnya ketika ada perang itu sudah mungkin tidak dianggap lagi gitu. Dan mungkin yang berperang tidak hanya orang Arab, tapi juga di bangsa-bangsa lain, apakah terus kita tidak boleh serang mereka atau kita diam ketika itu. Gitu. Yang kedua, Wah langsung. Bismillah. Izin bertanya Pak, yang viral sekarang kan seperti cek kodam atau percaya zodiak itu seperti apa? Nah. Jadi kodamnya apa Mas? Ya, monggo Fadil. antum bisa perjelas lagi untuk pertanyaan pertama tadi, kan suara antum lebih jelas. Oh, Masya Allah. jadi larangan perang Ustaz. Nah, larangan perang itu pada zaman Rasulullah kan diterapkan di bulan-bulan haram yang empat itu. Nah, kalau yang sekarang ini, misalnya kita diserang seperti saudara kita yang ada di Gaza, apakah mereka terus kemudian diam saja atau mereka juga boleh melawan? Ya, Gitu ya, barakallahu fiik. kira-kira. Jazakumullah khair. Jadi ketika terjadi peperangan di bulan yang diharamkan atau di tempat yang diharamkan, seperti tidak boleh ya kita kemudian menyerang tempat yang dilarang ya, tetapi kenapa dibolehkan?
Maka di sini yang pertama tentang sebab, ya, sebabnya. Tentu saja karena kita membela diri. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ketika seorang itu membela diri, ini keluar dari hal yang diharamkan tadi. Beda dengan antum yang memulai. Jadi kita hanya membela diri. Maka membela diri itu kapan saja. Kemudian yang berikut tentang tempat tadi. Maka Rasulullah SAW ketika menaklukkan Mekah, ini kenapa orang-orang akhirnya pada masuk Islam? Karena yang menaklukkan Mekah, setiap yang menyerang Mekah itu pasti hancur. Seperti tentara bergajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi Nabi SAW menaklukkan Mekah kok aman-aman aja. Wah, ini bukan orang sembarangan. Akhirnya apa? Banyak yang masuk Islam. Jadi tentu karena alasan maslahat, orang akhirnya masuk Islam karena melihat, enggak apa-apa. Berarti ini bukan orang sembarangan. Apa yang dia serukan ini benar. Seandainya dia tidak benar, pasti hancur kalau dia menaklukkan Mekah. Sebagaimana tentara bergajah. Oleh karena itu kita lihat kepada kemaslahatan yang lebih besar ketika harus melakukan sesuatu di bulan yang diharamkan. Kemudian ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, tentang padam. Padam itu bahasa Arab ya, artinya pembantu. Pembantu itu ribet kalau tidak terlihat mata. Antum maunya pembantu itu yang terlihat apa tidak? Ada orang yang pengen punya khodam yang tidak terlihat kasat mata, kecuali orang tertentu. Sehingga saya diceritakan langsung oleh orang Samarinda, ya, tentang apa yang dia alami ketika masih piara khodam. Ketika dia masih piara khodam, ketika dia berangkat kerja, ya namanya yang karyawan tuh ada yang dua-dua ya kerjanya. Itu istrinya melihat ada sosok yang hadir di rumah mirip dirinya. Sehingga ketika dia balik ke rumah, dia melihat istrinya itu sedang berekspresi seakan-akan sedang melakukan hubungan badan dengan suami. Jadi suaminya kaget, "Toh, kamu kenapa? Loh, kok baru datang? Terus tadi siapa?" Maka jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, tidak perlu saya panjang-panjang membahas. Cukup efek buruk itu aja antum ingat. Itu salah satunya. Dan masih banyak lagi efek buruknya. Ketika orang mau menjadikan jin sebagai khodam. Khodam nggak mungkin malaikat. Ada yang percaya diri, saya khodamnya malaikat. Subhanallah. Orang-orang jahiliyah dulu, mereka mengolok-ngolok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Jibril Alaihissalam beberapa waktu ada jeda turunnya wahyu.
Sampai istrinya Abu Lahab mengatakan apa? Setannya nggak datang lagi. Jibril dibilang setan. Tumben setannya nggak datang lagi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak bisa mengatur-ngatur malaikat, apalagi kita. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ingat, tidak ada malaikat yang jadi khadam yang bisa antum perintah-perintah. Kemudian terus yang bisa diperintah-perintah itu siapa? Jin. Itu jin, bukan malaikat. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ada yang bangga, loh, jin saya jin Islam. Ingat, Islam belum tentu taat, Islam belum tentu soleh. Koruptor itu semuanya di negara kita ini, koruptor kebanyakan KTP-nya Bang, KTP-nya Islam juga itu. Banyak yang KTP-nya Islam. Walaupun kalau koruptor yang angkanya besar itu beda lagi. Yang angkanya triliunan, nah itu jarang kita dengar orang Islam korupsinya triliunan. Kebanyakan itu asing, orang kafir, yang mereka itu sampai triliunan. Tapi kalau koruptor triliunan, saya belum pernah dengar orang Islam. Jadi orang Islam tuh memang banyak yang korupsi, tapi korupsinya tidak sampai triliunan ya. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, antum main ke penjara ya, antum main ke penjara itu KTP-nya Islam, itu yang kelihatan KTP-nya. Apalagi jin, antum pernah nggak tahu KTP-nya jin? Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, jangan merasa wah aman aja jin saya jin Islam. Jin Islam kalau ngerti agama tidak mungkin jadi perewangan, tidak mungkin jadi khadam. Jin Islam yang ngerti agama, dia itu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka dia pengajian, jadi pengajian kayak gini yang dia cari, sehingga pulang nanti dia juga berdakwah. Sehingga jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, makanya anak tuh nggak peduli pengajian itu mau rame atau mau sepi, wong ada jin juga kok. Insya Allah rame, nggak kelihatan aja. Jadi tidak perlu antum mencari-cari mengamalkan amalan tertentu supaya punya khodam yang bisa diperintah-perintah, nggak perlu. Banyak penyakitnya, banyak efek dominonya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana maghfiratika ma tahulu bihi baina ma'asik wa min taatika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa la taj'al lid-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina la yaqfi rahman. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. ah